Ya, selamat malam saudara-saudara semuanya. Malam. Saya yang tergabung di S di pembelajaran kita pada malam hari ini atau pengajian kita pada malam hari ini. Hari ini mungkin ada sedikit berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang lalu-lalu ya, karena hari ini adalah pengajaran yang lumayan agak perlu menguras konsentrasi gitu. Karena di pelajaran ini adalah teks yang paling nyata, teks yang paling kelihatan bahwa ada kata Nabi Muhammad, ada kata Muhammad di ayat Alkitab, begitu. Jelas-jelas ada di ayat Alkitab. Kita belajar hari ini adalah sebuah penegasan kepada kita orang-orang percaya supaya kita bukan hanya membaca Alkitab dalam bahasa terjemahan ya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, boleh-boleh saja, tidak apa-apa untuk pengertian. Tapi paling tidak kita bisa mengerti juga bahwa Alkitab kita juga ada yang berbahasa asli, berbahasa Ibrani. Nah, kalau kita tidak mengerti sama sekali, maka kemungkinan untuk bisa disesatkan itu sangat tinggi sekali. Nah, hari ini adalah topik yang paling menarik untuk kita bicarakan karena di situ ada kata yang paling jelas, tekstual yang paling jelas di dalam Alkitab tentang sebutan Muhammad sendiri, Nabi Muhammad sendiri, begitu. Nah, kalau kita tidak mempelajari ini secara kuat, maka sama seperti beberapa kasus yang saya lihat di teman-teman saya yang para mualaf dan juga di YouTube juga cukup rame juga bahwa bagian inilah yang paling banyak membuat orang Kristen kemudian tidak kembali jadi Kristen atau menjadi mualaf, begitu. Nah, oleh karena itu bagi saudara-saudara yang kemarin mengikuti pembelajaran di hari Selasa ya, pembelajaran hari Selasanya yaitu pembelajaran tentang penciptaan dari kitab Kejadian, saya sudah dari awal sudah mulai mendorong untuk mulai kita mengerti paling tidak, bukan hanya tahu, bukan hanya memahami, tidak perlu ya, tapi paling tidak mengerti, supaya kita mengerti bahwa teks-teks Alkitab kita itu ada yang berbahasa asli, begitu. Oke ya, kita langsung masuk saja, biar tidak bingung apa yang dimaksud Ustadz ngomong apa, itu bingung gitu ya. Oke. Nah, mencari relung kata Ahmad dalam kitab Purno. Nah, saya mungkin judulnya yang saya bagikan tidak se ekstrim ini ya, karena memang kan judul itu nanti diedarkan gitu. Jadi kalau sampai ke luar, nah kita jadi nggak dituduh penistaan nanti ya. Nah, mencari relung kata Ahmad dalam kitab tanda petik, kitab Purno adalah kitab yang dinarasikan oleh teman-teman kita yang Muslim bahwa bagian dari Alkitab kita itu ada bagian yang cukup vulgar gitu ya. Jadi di sana ada yang dibicarakan tentang bagian-bagian tubuh wanita, kemudian dibicarakan mengenai percintaan begitu secara vulgar. Dan mungkin bagi orang Kristen sendiri juga merasa demikian gitu, tidak nyaman membaca kitab yang disebut Purno ini. Yang saya maksud adalah kitab Kidung Agung gitu ya. Kidung Agung itu karena kita sudah terbiasa diberitahu bahwa itu adalah kitab yang serem dalam tanda petik ya. Purno padahal sebenarnya tidak, sama sekali tidak sebenarnya. Kalau kita membacanya dengan benar, mengerti dengan benar mengapa kitab itu ditulis, maka kita tidak akan pernah berpikir kitab itu Purno. Kitab itu sebenarnya adalah isinya adalah kitab saling memuji. Jadi kita tahu ya di dalam Alkitab itu ada pembagian kitab-kitab nanti akan kita pelajari. Nah, saling memuji antara suami dan istri di dalam pernikahan. Jadi saya tegaskan ya, di dalam pernikahan, bukan orang yang cuma memuji-muji wanita yang bukan istrinya, suami orang, istri orang, itu enggak. Itu memang di dalam pernikahan antara gereja Tuhan, umat ya, jemaat Tuhan kita, orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Tetapi kitab ini sudah terlanjur dinarasikan kitab Purno. Dan uniknya, nah ini unik ya, unik sekali. Justru di dalam kitab yang disebut kitab Purno itu ada kata Muhammad di sana. Dalam tanda petik ya, nanti saudara tahu. Oke, kita langsung masuk ya. Ini cukup mengejutkan, kebenaran dalam tanda petik ini cukup mengejutkan karena
kalau orang nggak pernah melihat bahasa asli, teks tulisan asli mesti akan kagetan. Nah, lebih tepatnya di Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Kita bacakan ya. Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Hiko mamtakin wekulo Muhammadin ze dudi weseh rei benot Yerusalem gitu ya. Nah, yang kata yang saya maksud adalah kata yang saya kasih garis merah ini, yaitu kata Muhammadin. Nah, kitab Kidung Agung ini sering kali dan banyak kali dirujuk oleh para orang yang disebut sebagai kristolog, ya, atau orang-orang yang seolah-olah orang dari Muslim yang mengerti tentang agama Kristen. Mereka menyebut diri mereka kristolog, padahal kristolog itu maksudnya bukan seperti itu. Pokoknya ngerti tentang Kristen, kristolog. Itu sama seperti Kristen, orang Kristen mengerti Islam, Islamolog. Ya, tapi beda ya. Kalau kristolog itu kan tidak seperti itu. Kalau di pengertian kekristenan itu, kristolog itu artinya adalah ilmu yang menyelidiki tentang Yesus. Gitu. Nah, yang saya maksud itu seperti ini, saudara-saudara semua ya. Yang ada kata yang saya kasih garis merah itu ada kata dengan jelas, kata-katanya adalah Muhammadi. Perlu diketahui beda antara tulisan yang dulu pernah kita pelajari dengan Parakletos. Masih ingat ya, Parakletos? Itu semua huruf-hurufnya karena tulisannya Yunani, maka semua hurufnya antara vokal dan konsonan lengkap semua. Jadi kita tidak mungkin bisa menganggap bahwa tulisan Parakletos itu, oh itu Periklitos, salah nulis. Nggak bisa. Karena kata-kata vokalnya sudah tercantum semua. Tapi berbeda dengan Parakletos atau Periklitos itu. Maka kata yang saya sebut di Kidung Agung ini, itu kata huruf vokalnya tidak ada. Ya, huruf vokalnya tidak ada. Maka kita nanti akan melihat hurufnya seperti ini. Mem, M ini ya, mem, het, mem lagi, dalet, iot, kemudian M ini akhiran im. Mem juga, tapi ini berfungsi jadi akhiran. Sebenarnya sama ini hurufnya. Antara yang di sini, dengan yang di sini. Cuma kalau di akhir itu jadi seperti ini. Itu tulisan Ibrani itu seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada titik-titiknya ini. Titik-titiknya ini baru muncul sekitar abad yang ke-11. Ya, abad 11. Baru muncul itu tulisan titik-titik ini. Apa maksudnya titik-titik? Titik-titik ini disebut dengan nikut. Atau kalau di dalam Islam namanya harokat. Gitu ya. Yang isinya adalah vokal, bagaimana memberi vokal. Itu, supaya orang yang bukan orang Israel bisa membaca dengan tepat. Nah, artinya kata ini memang dari awalnya, dari asalnya itu tidak ada titik-titiknya ini. Jadi nggak ada titik-titik satu, ini titik satu sama ini apa titik dua ini ya, titik satu ini ya. Ini di apa pelajaran bahasa Ibrani ada sendiri penyebutannya patah, gitu ya. Nah, kata yang dipakai ini otomatis dia cuman mem, het, itu tadi ya, het, kemudian mem, dalet, iot, ini mem juga. Nah, gitu ya. Jadi yang dicantumkan adalah huruf-huruf vokalnya. Nah, bisa dibayangkan karena huruf konsonan. Bisa dibayangkan karena huruf vokalnya tidak ada, maka semua orang bisa memberikan huruf vokal seenaknya sendiri. Gitu. Seenaknya sendiri. Maka muncullah kata Muhammadin ini yang harusnya dibaca Muhammadin. Mereka menyatakan ini tulisannya adalah Muhammadin. Gitu, Muhammadin. Dan di bagian inilah teman-teman kita yang Muslim menganggap bahwa ini adalah nubuatan bahwa ada sosok Muhammad yang dinarasikan atau dituliskan di dalam Bible. Ya, lebih tepatnya di dalam mereka nyebutnya di dalam Injil gitu ya. Padahal sebenarnya Injil itu kan perjanjian baru gitu. Tapi mereka nggak bisa bedain, tapi ya bolehlah terserah mereka mau nyebutnya apa. Ini di dalam Injil begitu mereka bilang. Ini kata dalam Injil. Ya, Muhammadin itu kata mereka. Dan setelah
dibacakan ini biasanya Zakir Naik itu selalu menggunakan argumen ini, maka banyak orang kemudian nangis. Itu, waduh, benar ya, nama Nabi kita sudah dituliskan di dalam kitab Kidung Agung, gitu. Di dalam kitab Injil ada namanya jelas sekali. Gitu. Nah, mari kita baca sebenarnya apa sih kitab Kidung Agung ini, apa bunyinya itu. Nah, ini bunyi. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Kata Muhammadin itu menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Itu terjemahan LAI. Ya. Nah, karena ini kata di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini ada kata menarik, maka mereka menggugat ini. Mereka menggugat kata menarik ini. Mengapa mereka menggugat? Itu begini. Saya kasih tahu logika berpikirnya teman-teman kita ya. Mereka berkata ini jelas nama. Ini jelas nama. Karena Muhammad itu nama. Tidak bisa diganti-ganti. Harusnya kata ini harus tetap. Hiko matakim wekulo Muhammadin. Maka terjemahannya harusnya bunyinya seperti ini. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya Muhammad. Jadi tidak ada segala sesuatu padanya. Kata-katanya manis semata-mata Muhammad. Hai Muhammad. Nah, demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Gitu kata mereka. Jadi mereka menggugat kata menarik ini. Nah, sekarang mari kita lihat. Sebagai orang percaya, saya bukannya ini ya, bukannya menggugat salah satu ya. Nah, sebaiknya kita bersifat objektif. Sebenarnya apa sih yang akan dikatakan oleh Kidung Agung 5 ayat 16 ini? Gitu. Perlu diketahui, menurut tensis bahasa ya, tensis bahasanya, kasus bahasanya Ibrani di sini, kata Muhammadin ini adalah kata sifat. Cuma bentuknya, nah ini uniknya bahasa Ibrani. Ya, bentuknya bisa noun, kata benda. Ya, maka ketika orang Islam, teman-teman kita yang Muslim melihat ini di internet, maka muncullah non ini. Non ini dikira kata benda, gitu. Non common maskulin plural absolut. Cuma masalahnya kata ini kasusnya adalah plural. Plural itu kita tahu itu jamak. Jadi tidak single, tidak singular atau tidak satu. Jadi makanya sebenarnya kurang tepat kita menyatakan itu sebagai Muhammad. Satu. Ya, atau sebagai orang, nama orang, nggak tepat. Karena sifatnya plural. Nah, oleh karena itulah maka kata non common masculine plural absolut ini kalau dimasukkan di dalam konteks tulisan Yunani ini, Hiko mamtakim wekulo Muhammadin, ini bentuknya jadi kata sifat. Gitu. Asalnya berasal dari kata Mahmad. Kata Muhammadin itu berasal dari kata Mahmad, yang berarti adalah desire, keinginan. Itu kata dasarnya ya, kata Mahmad. Dan ini saya kasih tahu juga buat buat teman-teman di sini juga ya. Nah, kata ini, kata Mahmad ini, kata dasarnya ini, kemudian mulai sedikit diperkosa begitu ya, direkayasa. Bagaimana caranya? Nah, saya kasih tahu nih caranya. Bentar ya. Saya copy dulu kata Mahmad. Nanti saya tunjukkan. Bentar. Saya butuh waktu sedikit untuk untuk menunjukkan kepada teman-teman semuanya. Dan ini yang cukup mengejutkan banyak orang gitu ya. Sampai ada orang akhirnya menjadi mu'alaf gara-gara hal ini. Gitu. Nah, bentar ya. Nah, saya butuh waktu sedikit untuk buka Google saya, Google Translate saya. Di komputer saya agak melambat kalau Google-nya dibuka. Tapi sabar dulu ya, saudara-saudara semuanya ya. Supaya kita nanti jangan jadi orang Kristen kagetan. Ya itu. Saya copy saja dulu deh.
Ya, sambil nunggu Google saya kebuka. Ya, ini Google saya sudah mulai kebuka. Ya, saudara, ini masih searching. Oke, nah saya tadi sudah mengcopy kata Mahmad, ya, kata dasarnya dari Muhammadin tadi. Nah, mereka biasanya pakai cara gini. Nih, coba mari kita lihat dari Google. Kita sekarang Google ya, kita lihat apa kata Google. Enggak ya, Ibrani. Kita langsung lihat-lihat saja ya. Saya sudah masukkan Mahmad. Rupanya Google udah pinter sekarang. Saya nggak berhasil memasukkan kata ini apa, kata Mahmad. Ya, saya nggak berhasil memasukkan kata Mahmad. Kalau di YouTube, ya, kalau di YouTube itu kata itu begitu dimasukkan maka muncul kata Muhammad gitu. Ya, tapi nggak tahu kok nggak berhasil. Mungkin sama Google di blok. Nah, jadi akhirnya keluar kata Muhammad itu mereka senang sekali gitu loh. Wah, berarti bener ya. Kata Muhammad ini ada di dalam Alkitab gitu. Itu kata mereka. Lanjut ya, saya lanjut saudara ya. Nah, inilah yang membuat banyak orang akhirnya menjadi mualaf. Karena ini merupakan kebenaran yang tidak bisa diingkari lagi oleh orang Kristen, begitu katanya. Atau mereka akan berkata ini adalah kebenaran yang disembunyikan selama ini oleh orang Kristen. Gitu. Bahwa ada kata Muhammad di sini. Nah, tapi saudara-saudara nggak perlu kaget. Ya memang mereka seperti itu. Suka ngambil bagian dari ayat-ayat yang kita kemarin sudah belajar tentang parakletos diganti perikletos, ini pun juga sama. Apalagi ini dengan kata yang jelas seperti ini. Gitu ya. Maka mereka akan berkata ini tuduhan yang serius. Tapi nanti ini masih belum selesai, saudara. Ya, nanti akan ada lagi sebuah hal yang cukup mencengangkan, ya, yang mencengangkan lagi. Nah, ketika kita menjelaskan kepada mereka tentang kata sifat ini yang tadi saya sudah jelaskan,
maka mereka akan lari lagi ke konteks. Coba dilihat konteksnya, dibaca semua konteksnya, maka akan terlihat sebuah kebenaran yang luar biasa. Jadi ini bukan satu-satunya ini ya, satu-satunya hal yang mereka ajukan. Itu orang-orang polemikus muslim seperti Sanihul Munir, kemudian ini apa, Zakir Naik itu menggunakan hal yang kedua ini. Apa itu? Mereka akan lari kepada konteks. Ya, konteks. Nah, konteks ayat di dalam Kidung Agung 5, ayat yang ke-16 ini, kalau kita baca ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-10, itu ada satu kata yang cukup mencengangkan. Katanya itu begini, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Nah, selaksa itu 10.000 orang. Nah, itu menurut mereka ya, selaksa. Selaksa itu 10.000 orang. Maka mereka akan menuduh pertama, yang mereka tuduh. Kata selaksa ini mengaburkan 10.000 ini. Mengapa? Karena kata tulisan atau huruf bukan angka 10.000 ini bagi orang muslim itu artinya itu luar biasa, saudara. Kalau kita mungkin nggak terlalu berarti ya 10.000 cuma gitu aja, tapi bagi orang-orang muslim, terutama yang mereka belajar dari sejarah-sejarah Islam, akan begitu kagum dengan angka 10.000. Mengapa? Oke, saya ajak melihat. Ya, saya ajak melihat. Menurut hadis riwayat Tirmizi, yang disebut pasukan 10.000 itu adalah sebuah pasukan yang merupakan pimpinan dari Nabi Muhammad yang merebut Mekah. Kita masih ingat ya, ceritanya sejarahnya Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kota kecil. Itu Madinah, di Madinah itulah kemudian Islam mulai berkembang karena bertoleransi dengan sekitarnya. Tapi setelah itu mereka, karena Nabi Muhammad itu dihina di Mekah, maka dia tidak terima, maka dia kemudian menyerbu kaum Quraisy di kota Mekah. Itu terjadi sekitar tahun 630 atau 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah gitu ya. Diserang dan kemudian mereka menang. Nah, kemenangan itu mereka menggunakan tentara atau jumlah pasukan yang jumlahnya 10.000. Gitu. Nah, menurut hadits riwayat Tirmizi, ya, menurut hadits riwayat Tirmizi dari informasi sepupunya Nabi Muhammad yaitu Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri Nabi adalah tubuh beliau tidak terlalu gemuk, mukanya bundar, warnanya putih bercampur merah. Nah, mari kita lihat dalam ayat ini. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Nah, ini masuk nih. Ini seperti hadis riwayat Tirmizi. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Apalagi ada kata-kata di antara 10.000 orang. Jadi kata ini secara kontekstual itu menunjuk kepada Nabi Muhammad. Apalagi di ayat yang ke-16 berkata, kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya Muhammadin. Gitu. Atau istilahnya kata-katanya manis semata-mata. Muhammadin, demikianlah kekasihku. Nah, mereka kira-kira ngomong kayak gini loh. Kata-katanya manis-manis semata, wahai Muhammad, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Yang agak bingung kan kenapa ada kata putri-putri Yerusalem ini. Tapi mereka tidak ambil itu, diambil yang bagian atasnya. Apalagi ini kontekstualnya gitu. Lanjut, sekali lagi, itu hadits Tirmizi itu bukan satu-satunya hadis yang menyatakan tentang Nabi itu seperti apa ya. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Bukhari, hadis Bukhari itu semuanya kompak. Ketika mereka menanyai Anas bin Malik, dikatakan Nabi itu wajahnya terang bercahaya, tubuhnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu merah. Gitu. Ya, ini sebagai penegas bahwa memang ayat di dalam Kidung Agung itu adalah ayat yang menunjuk kepada Nabi Muhammad. Nih, menurut literatur Abu Sufyan berkata berteriak-teriak untuk mengumpulkan orang-orang, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah berada di sini dengan kekuatan yang tidak dapat kalian lawan. Nabi Muhammad bersama 10.000 pasukan baja. Gitu. Buku rujukannya ya, saya ambil dari bukunya Martin Link, judulnya Muhammad, halaman 474. Jadi saudara, dari kitab Kidung Agung ini, ya, kitab Kidung Agung ini,
Kalau kita membaca dari ayat yang ke-10, putih bersih dan merah cerah kekasihku menyolok mata di antara selasa orang, bagaikan emas murni, kepalanya rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah, akar bunga-bunga dan bunga bakung, bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumbuh pada pala emas murni, pada alas emas murni, perawakannya seperti gunung Libanon. Nah, Libanon, daerah Arab, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata. Demikianlah, kata-katanya manis semata-mata. Oh, wahai Muhammad, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Maka semakin jelaslah kontekstual mereka berkata ini ayatnya untuk Nabi. Tapi pemahaman itu mengandung sebuah hal yang sangat serius. Seriusnya di mana? Seriusnya di sini. Ya, jadi sebenarnya menurut teman kita yang Muslim, orang-orang Muslim itu, Kidung Agung itu kitab porno atau kitab nubuatannya Nabi Muhammad? Kan itu yang harus kita tegaskan dulu. Kalau memang kitab nubuatannya Nabi Muhammad, ya jangan ngomong kitab porno. Karena kalau ngomong bahwa di Kidung Agung itu kitab porno, tapi ada nubuatannya Nabi Muhammad, apakah kemudian kita bisa berpikir secara sederhana, berarti Nabi Muhammad itu porno, kan gitu. Kan gitu akhirnya. Tapi kalau kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno, ya kalau ada Nabi Muhammad di situ harus ditolak gitu. Tapi ya inilah cara berpikir teman-teman kita yang Muslim, kalau menguntungkan diambil, kalau merugikan disuruh dibuang gitu. Nah, semua tuduhan tahrif atau tuduhan bahwa kitab kita dipalsukan, ya selalu mereka itu kalau mereka ngomong itu kitab Alkitab itu sudah dipalsu, sudah diubah-ubah, diganti-ganti. Nah, terutama yang paling berat tuduhannya itu selalu pada kitab Kidung Agung. Saudara bisa membaca dimanapun yang menyatakan bahwa kitab porno itu adalah kitab Kidung Agung. Dan itu sebenarnya bukan hanya dipahami oleh orang-orang Muslim juga, kita pun juga kadang-kadang kayak gitu ya, saudara-saudara ya. Kita pun juga menganggap baca kitab Kidung Agung itu porno, padahal enggak. Itu isinya sebenarnya sebuah roman percintaan antara suami dan istri. Gitu. Kebenarannya tidak mungkin Tuhan memaparkan hal yang porno. Tidak mungkin Tuhan memaparkan hal yang porno. Justru pikirannya oranglah yang menyatakan bahwa kitab Kidung Agung itu kitab porno. Pikirannya orang yang kotor lah yang menganggap kitab Kidung Agung adalah kitab porno. Kitab Kidung Agung itu sejatinya adalah termasuk kitab puisi. Ya. Apa itu kitab puisi? Nah, ini. Perjanjian Lama itu terbagi menjadi 3 golongan. Kalau kita punya Alkitab, ya di Perjanjian Lama itu ada 3 golongan, dibagi menjadi 3. Pembagian ini juga dilakukan oleh orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Mereka tahu pembagian ini, yaitu tergolong kitab Torah, tergolong kitab Nevi'im, atau Ketuvim. Itu ya, Torah, Nevi'im, atau Ketuvim. Maksudnya Torah itu adalah kitab hukum, kitab Torah, 5 kitab Torah yang disebut Pentateuch. Ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. 5 kitab Torah. Terus kitab Nevi'im. Kitab Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Samuel, Yehezkiel, apalagi ya. Ini apa? Nehemia gitu, Ezra, itu adalah kitab nabi-nabi. Baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu maksudnya yang kitabnya tebel-tebel. Nabi-nabi kecil itu yang kitabnya tipis-tipis seperti Yunus. Padahal sebenarnya Yunus bukan nabi kecil, ya. Tapi ini ukuran kitabnya. Jadi ada Torah, ada Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan terakhir adalah Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan terdiri dari sastra, puisi, nyanyian, ya kitab-kitab nyanyian maupun kitab-kitab pujian. Nah, yang termasuk kitab Kidung Agung itu termasuk kitab-kitab pujian. Nah, kitab puisi, kitab pujian dan kitab puisi tergolong di sana. Jadi, kitab Kidung Agung itu termasuk kitab Ketuvim yang berisi tulisan sastra dalam bentuk puisi. Jadi, saudara tahu,
karena bentuknya itu adalah puisi, maka kita tidak bisa membacanya dengan cara seperti kita membaca tulisan narasi atau seperti cerita. Begitu. Kita pun harus membacanya dengan gaya puisi. Begitu ya. Jadi kalau di sana ada semacam pujian suami kepada istri, wajahmu elok. Ya, wajahmu elok. Terus kemudian seperti tadi ya, seperti apa tadi ya? Ya. Putih bersih dan ayat yang ke-10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selasa orang. Apakah menyolok mata itu? Jangan dipikirkan itu mencolok mata kita. Itu artinya adalah terlihat di antara banyak orang terlihat. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengonggak hitam seperti gagak. Seperti gagak, bukan berarti rambutnya ada gagaknya gitu ya. Jadi kita membacanya dengan gaya puisi. Nah, kalau kita membacanya dengan gaya puisi, maka kita tidak akan mungkin melihat itu sebagai kitab porno. Yang melihat kitab Kidung Agung sebagai kitab porno adalah orang yang pikirannya kotor, ketika membaca puisi, ya, dia menganggap itu membaca narasi, membaca cerita. Sorry ya, anjing saya keren, dikit-dikit gonggong. Gitu. Nah, jadi itu adalah kitab-kitab yang harus dibaca dengan gaya puisi juga. Nah, sayangnya teman-teman kita yang muslim ini nggak bisa membaca itu sebagai kitab puisi. Mereka hanya menganggapnya itu pokoknya ada ini porno, ada bagian-bagian tubuh wanita itu porno, gitu. Seperti ini seperti embun gitu, itu porno. Padahal enggak. Sebenarnya kalau mau porno-pornoan di Al-Quran jauh lebih porno lagi karena di sana ada kegiatan melakukan hubungan badan di dalam surga gitu. Tapi saya nggak mau cerita, ini di sini ada anak-anak soalnya ya. Oke, jadi Kidung Agung itu tidak boleh kita baca sebagai kitab porno, kitab puisi. Oke. Walaupun hadis-hadis ini menyatakan seperti ini, sebenarnya ada kelemahan dari ini. Mari kita lihat ya. Dalam naskah asli Ibrani, kata Muhammadin, ini saya tulis dengan Muhammadin karena ada logat Ibrani yang membaca itu sebagai muhu, bukan muha. Ya, bukan muha. Ingat sekali lagi ya, itu tulisan Ibrani itu adalah yang vokalnya tidak ada. Nah, orang dari golongan Samaritan atau orang Samaria, Taurat Samaria, menuliskannya dengan kata Muhammadin. Ya, Muhammadin. Artinya apa? Artinya sungguh-sungguh digemari. Gitu, sungguh-sungguh digemari. Nah, menurut orang Islam, nah ini repotnya. Menurut orang Islam, kata Muhammadin ini nama. Nah, harusnya merujuk kepada Muhammad. Gitu. Jadi mereka berkata padahal Muhammadin itu hanya logat saja, hanya ucapan saja. Orang Samaritan mengucapkan Muhammadin. Tapi mereka menganggapnya ini sebagai nama. Gitu. Jadi ayat ini harusnya berbunyi gini, kata-katanya manis semata-mata. Dialah Muhammad. Gitu. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi seperti ini. Nanti kan untungnya ya di Alkitab kita itu saudara luar biasa. Kata Muhammadin itu tidak hanya dipakai satu kali. Ada berkali-kali kata yang dipakai. Nanti kita akan lihat. Kita cocokkan kalau memang itu merujuk kepada Nabi Muhammad harusnya masuk semuanya, cocok semuanya, gitu ya. Jadi sehingga mereka berkata perlu dicatat ya bahwa kata Muhammadin itu adalah nama Muhammad. Jadi itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi bunyinya harus seperti itu. Kata-katanya manis semata-mata. Dialah Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri. Saudara, saya bercerita dengan model seperti ini. Itu untuk memberitahu kepada saudara-saudara semuanya bahwa kita sebagai orang Kristen itu juga perlu belajar tulisan-tulisan kuno. Walaupun kita tidak mendalami ya. Walaupun kita tidak mendalami, tapi kita perlu sedikit tahu. Makanya saudara penting sekali belajar di pertemuan-pertemuan pada malam hari ini. Karena sekali lagi saya tegaskan ya, tidak banyak orang Kristen yang mau belajar.
Begitu tahu agak bulat, udah dia tinggal. Ya pokoknya aku tetap percaya Yesus lah. Dia pikir cukup. Memang ketika kita tidak bertemu dengan orang lain, atau ketika kita tidak menginjil, ketika kita tidak bersentuhan dengan orang, artinya hidup kita hanya untuk kita sendiri. Hal-hal pengetahuan seperti itu nggak penting. Ya pokoknya untuk aku saja. Tapi bagaimanapun juga panggilan kita itu kan untuk menginjil, saudara. Saudara akan ketika menginjil akan bertemu dengan banyak orang. Nah, bagaimana kalau orang itu menyatakan hal ini, menunjukkan hal ini sementara kita nggak belajar? Bisa dibayangkan. Maka kita akan langsung kaget-kaget dan kemudian kita mungkin akan meragukan iman kita. Makanya saya pembelajaran tentang Muhammad ini saya taruh di belakang supaya saudara-saudara semuanya bisa memiliki pemahaman yang utuh lebih dulu mengenai teman-teman kita, mengapa mereka begitu getol melakukan klaim mencari nama Muhammad itu di dalam Alkitab. Kan kita kemarin sudah mempelajari 2 kali ya tentang surat As-Saff itu ya. Surat As-Saff 6 itu. Karena di situ ditulis bahwa ada nama Muhammad, kata Ahmad di dalam Alkitab, maka mereka mencari. Nah, inilah kemudian mereka menyatakan ini sebagai penggenapan. Dan kalau kita orang percaya itu tidak mengerti sedikit pun hal ini, saudara bisa bayangkan. Jangankan saudara, saya pun dulu juga kaget. Waktu ketika pertama-tama kali belajar, padahal saya udah belajar tulisan Ibrani. Saya dikasih tahu sama teman saya, itu loh, ada kata Muhammad loh di dalam Alkitab. Waduh, saya langsung cari semua referensi. Gitu. Saya tanya beberapa orang, supaya tidak menggoyahkan iman saya. Coba bayangkan kalau kita nggak suka mencari kebenaran. Makanya penting sekali saudara ya belajar kebenaran ya. Saya selalu mengencourage saudara-saudara yang ada di tempat ini, ayo jangan lelah-lelah belajar. Toh S ini sudah memberikan hal yang sederhana begitu ya, belajarnya di Zoom, kita bisa sambil nongkrong di rumah, sambil minum kopi, santai begitu. Nah, gak bayar lagi gitu ya. Enaknya seperti itu. Dari sini nanti kita akan tahu ya, kita akan mengerti bagaimana caranya menjawab hal yang begini rumit. Ini kita tadi sudah. Nah, sekarang mari saya ajak saudara melihat ke konteksnya. Selalu kalau bicara masalah kontekstual, berarti kita harus membaca seluruh bagian dari ayat ini. Dan sayangnya tadi, ya, yang saya bilang tadi ya, mereka hanya membaca di awalnya dari ayat yang ke-10, Kidung Agung 5 ayat yang ke-10, kemudian mereka terus ke ayat yang ke-16. Nah, kalau kita baca dari atas, maka kita akan lihat konteksnya secara lebih jelas. Makanya saudara ya, membaca Alkitab, membaca ayat itu jangan hanya comot satu, bahaya. Ya harus dibaca lengkap. Nah, ayatnya berbunyi demikian, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini." Nah, konteksnya itu begini ya. Ini ketika Putri Sulam, ya, istri dari Salomo itu tadi, bertemu dengan gadis-gadis yang lain. Gitu. Makanya disebut putri-putri Yerusalem. Bertemu dengan gadis-gadis yang lain. Nah, gadis-gadis yang lain itu tanya, kelebihannya suamimu itu apa? Kekasihmu itu apa? Sehingga kamu sampai sakit asmara seperti ini. Gitu. Sampai kamu menderita seperti ini saking cintanya. Apa sih kelebihannya? Nah, maka kemudian di ayat yang ke-10, si Sulam, Putri Sulam menjawab, "Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang, bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak." Tuh, tadi kan di Islam itu tadi ini apa? Nabi Muhammad juga dikatakan putih dan merah. Kulitnya tidak putih, juga tidak merah. Nah, tapi masalahnya kalau kita masukkan konteks di sini, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu bagian atau suami dari putri Yerusalem, salah satu putri di Yerusalem, orang Yerusalem? Begitu. Apakah memang jatuh cinta seperti ini, sampai seperti ini? Memang di dalam kisah tentang istrinya Nabi Muhammad ada satu orang yang namanya Maria. Gitu ya. Itu diakui katanya berasal dari Yahudi. Cuma masalahnya, di Al-Quran sendiri tidak pernah diceritakan gaya mereka bercinta. Nggak pernah diceritakan. Beberapa orang malah menganggap itu Maryam itu sebenarnya budak. Pertama jadi budak karena ditawan ya, karena kalah perang. Itu akhirnya ditawan. Dan akhirnya dijadikan istri. Begitu. Jadi nggak ada cinta-cintaan seperti ini, nggak ada. Gitu.
Nah, dan yang lebih mencengangkan, justru salah satu istri dari Nabi yang berasal dari Yahudi itu, saking sakit hatinya dia kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad membunuh suaminya, maka kemudian Nabi Muhammad diracun sama perempuan Yahudi. Ceritanya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu meninggalnya menurut sirah nabawiyah itu diracun oleh salah satu istrinya. Nah, ini amat tidak masuk sekali kalau dimasukkan di dalam kalau ini Nabi, ya, Nabi Muhammad. Karena ini jelas-jelas adalah orang-orang Israel, untuk orang Israel, gitu ya. Oke, jadi secara kontekstual kita tahu. Nah, bagaimana dengan tadi yang lain ya, kata-kata 10.000 dan yang lain-lain. Beda antara kata yang jelas 10.000 dengan kata selaksa. Selaksa itu ya, kata selaksa itu sebentar saya buka dulu ya Alkitabnya. Ayat yang ke-10. Selaksa, Song of Solomon pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Nah, among 10,000 ya. Kemudian bisa terlihat di sana. Kelihatan enggak ya? Among 10,000. Nah, yang disebut dengan 10,000 atau apa? Atau 10 itu. Ini kata yang dipakai ini. Marah, BBH. Ya. Marah, BBH. Nah, marah BBH itu kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Di artinya. Barnya nggak ada, Ustadz. Oh, nggak ada. Oh ya, sebentar. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini di sini. Nah, bisa dilihat ya. Itu bacanya adalah marah BBH. BBH. Gitu ya. Marah BBH. Nah, kata ini arti sebenarnya itu bukan 10,000. 10,000 itu kan ngambil dari bahasa Inggris ini ya, 10,000, 10.000. Padahal kata ini artinya adalah multitude. Ya, multitude artinya berlipat-lipat, banyak, jumlahnya banyak. 10,000 ini hanya salah satu perkiraan aja. Salah satu perkiraan aja. Karena sebenarnya artinya adalah berlipat-lipat, banyak. Gitu. Jadi kata 10,000 ya, 10,000 itu mengambil dari bahasa Inggris ya, dari King James Version. Maka bahasa Indonesia pun mengikuti 10,000. Padahal kata-kata aslinya itu adalah multitude, banyak. Jumlahnya banyak, tidak bisa diperkirakan. Maka sebenarnya sudah benar ya. Sudah benar Alkitab LAI menerjemahkannya dengan kata selaksa orang. Ya, jadi jumlahnya itu tidak pasti gitu. Pokoknya banyak orang. Gitu ya Saudara. Jadi ketika kita melihat ternyata tulisan aslinya nggak ini bukan 10.000. Ternyata teman-teman kita yang muslim itu sudah menemukan ini 10.000 dari bahasa Inggris. Coba. Kalau kita tidak mengerti masing-masing terjemahan Alkitab, kita tidak cinta Alkitab kita. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kepada orang Kristen yang cuman mainnya ya wis pokoknya wis percaya aja lah. Sudah. Ya sudah habis Saudara, hilang akhirnya. Makanya jangan jemu-jemu untuk belajar gitu ya. Ini dari konteksnya. Nah, ini tadi kita sudah ini. Oh, belum ya ini. Tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Nah, sekarang mari kita lihat. Ternyata di antara hadis-hadis tadi yang kita pelajari ini, hadis Tirmizi, hadis riwayat Muslim, dan literatur Abu Sofyan, ternyata ada hadis yang lain yang menyatakan tidak sama. Menurut hadis Bukhari, ya, volume 3283 dan hadis Muslim volumenya 4330,
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bentuk tubuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda itu tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Nah, kan beda. Ternyata bukan tidak terlalu merah, tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Nah, mana yang benar? Nah, biar jadi urusannya teman-teman kita yang muslim untuk mencarinya. Nah, kita sih nggak perlu. Kita cuma tahu loh, ini ternyata ada hadis yang ngomong lain, yang ngomong beda. Menurut hadis riwayat Bukhari 639 dan Muslim 636, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Abu Bakar mengimani sembahyang orang ramai ketika Rasulullah SAW kesakitan yang menyebabkan kewafatannya. Kapan itu? Pada hari Isnin, hari Sabtu, hari pertama, hari Isnin. Ya, hari kedua Isnin. Ya. Ketika para sahabat sedang mendirikan sembahyang, Rasulullah membuka tirai dan berdiri memandang kami. Wajah baginda putih berseri umpama kertas. Ingat ya, hadis riwayat Muslim itu menyatakan kulitnya baginda Rasulullah itu putih ketika mengalami kesakitan yang menyebabkan kewafatannya. Jadi putih ini bukan putih beneran, tapi putih pucet. Putih orang kayak akan meninggal itu loh. Itu tulisannya menurut Bukhari sendiri. Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dua-duanya nulis hal yang sama. Kalau Bukhari ini sahih lah, sahih riwayat Bukhari sama Muslim ini sahih. Jadi mana yang benar sekarang ini? Yang merah, putih bercampur merah, atau yang putih tidak terlalu hitam atau putih pucat gitu. Ya, walahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan itu bukan masalah kita rasanya ya, sekali lagi. Nah, mari kita lihat bagaimana ayat-ayat Alkitab kita, firman Tuhan itu menjaga kebenarannya Alkitab kita sehingga tidak mudah kita diberikan argumen-argumen yang dangkal seperti tadi itu yang menyatakan bahwa di dalam kitab Kidung Agung ada kata Muhammadi. Gitu ya. Saudara-saudara, kata Muhammadin atau bahasa akar katanya adalah ini apa? Adalah ini ya, kata dasarnya adalah Mahmad. Ini Mahmad, bacanya Mahmad. Kata dasarnya ini Mahmad. Kata bendanya adalah Hamad. Hamad, gitu ya. Artinya menginginkan dan mendambakan. Kata ini bukan hanya satu kali dipakai di Kidung Agung. Ada banyak. Dan ini adalah cara Tuhan untuk melindungi kebenaran firman Tuhan. Nah, itu di satu raja-raja nih, saya kasih garis merah. Kata Mahmad. Nah, kenapa mereka kok nggak ngambil dari satu raja-raja ini? Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu. Dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Kenapa mereka kok ngambil di Kidung Agung? Kok nggak ngambil di satu raja-raja? Padahal ada kata Mahmad. Jelas-jelas ada kata Mahmad. Masalahnya kalau kita ambil, artinya jadi mengenaskan. Ya, saudara ya. Mari kita baca lagi. Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini, pada waktu yang sama, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Jadi itu kan barang rampasan. Nah, kalau ini kita masukkan, jadi bacanya seperti ini. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawai, maka segala Muhammad, ya, segala yang mereka lihat dan Muhammad akan mereka ambil dan mereka bawa. Jadi kan gitu. Apa iya masa Muhammad itu juga barang rampasan? Kan gitu kan. Kalau kita konsisten harusnya kata Muhammad itu kan dimasukkan ke dalam kitab semuanya dan jadinya jadi aneh. Jadi akhirnya jadi aneh. Jadi saudara-saudara ya, sebenarnya ada ayat-ayat yang lain, tapi saya mohon maaf ini satu ini saya kira cukup ya. Sebenarnya ada beberapa di kitab Ulangan juga ada, tapi saya mohon maaf satu ini aja cukup karena nanti saudara sebentar lagi saya harus mengantar istri saya untuk jagain mertua saya yang masuk rumah sakit hari ini. Jadi saya mungkin nanti juga untuk pertanyaan saya mohon tidak terlalu banyak ya saudara ya, karena saya harus segera pergi ke RSI untuk apa mendatangi mertua saya. Oke,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi